Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama John Dewan. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu film India yang sangat populer dan sangat menarik untuk kita buat alur ceritanya. Dan ini dia filmnya. Film ini dimulai dari suatu daerah bernama Manua. Ada seorang guru dan keluarganya. Guru itu sangat dihormati di daerah tersebut. Sang guru mengajarkan anaknya Pijay dengan doa-doa dan kesabaran. Suatu ketika datang Kancah, anak dari seorang tuan tanah di sana, yang ingin mendirikan pabrik garam. Dan layu masyarakat dengan keuntungan yang besar, syaratnya masyarakat meminjam tanah mereka untuk bangunan. Guru yang mengetahui niat jahat Kancah mengumpulkan masyarakat dan menyampaikan kalau keinginan Kancah tidak benar. Itu hanya akal-akalan Kancah untuk mengambil tanah mereka. Kancah yang mengetahui ada pertemuan itu mencari cara agar bisa melenyapkan sang guru. Suatu malam, Kancah menjebak sang guru dengan menyuruh Surya dan teman-temannya untuk memanggil Bindia, seorang gadis kecil, untuk pergi ke sekolah tempat guru mengajar. Setelah itu, Bindia diperkosa di sana, seolah-olah gurulah pelakunya. Guru melihat dari rumahnya lampu sekolah mati, kemudian pergi mengeceknya bersama Pijay. Sampai di sana, guru melihat Bindia sudah diperkosa. Tak berserang lama, lonceng pun dibunyi oleh Kancah. Orang-orang berdatangan dan marah. Bahkan guru diseret oleh Kancah. Pijay saat itu menjemput ibunya, juga melihat rumah mereka dibakar. Setelah keluar dari rumah, ibunya menyuruh Pijay untuk ikut ayahnya. Saking parahnya, guru digantung oleh Kancah di batang beringin, sehingga akhirnya guru tewas. Pijay melihat semua yang dilakukan oleh Kancah terhadap ayahnya. Esok harinya, Pijay mengubur jasad ayahnya bersama ibunya tanpa seorang pun yang mau membantu. Setelah peristiwa itu, Pijay dan ibunya pergi ke Mumbai. Saat itu, ibu Pijay sedang hamil besar. Sampai di suatu tempat, ibu Pijay kesakitan dan mau melahirkan. Terus kesakitan, berteriak kesakitan. Pijay melihat ibunya kesakitan, berlari ke sana kemari mencari bantuan. Tetapi tak ada seorang pun yang mau membantu. Untungnya, ada seorang ibu dan anaknya yang mau membantu. Kemudian menyuruh anaknya memanggil seseorang semacam dukun beranak di sana. Melihat itu, warga yang lain juga ikut membantu. Sampai akhirnya, selahir bayi perempuan adiknya Pijay. Suatu pagi, Pijay melihat Kancah datang ke Mumbai. Pijay mengejarnya. Ternyata, Kancah bertemu Raut Lala, pemilik tempat jual beli anak perempuan. Kancah melakukan penawaran narkoba di sana. Tetapi narkoba milik Kancah ditolak Raut Lala. Pada saat Pijay berada di tempat tinggalnya, Raut Lala datang dan membunuh orang suruhan Kancah. Dia menggorok leher orang itu. Pijay melihatnya. Di situ juga ada polisi komplek. Polisi itu menelpon ke kantornya. Esok siang, kepala polisi Gaitonde datang ke tempat itu, memaksa Pijay untuk menunjukkan siapa pelakunya. Raut Lala juga ada di sana. Tetapi Pijay ingat pesan ayahnya. Penting punya kekuatan, tetapi bagaimana menggunakan kekuatan itu yang lebih penting. Sehingga Pijay tidak menyebut siapa pelakunya. Malamnya, polisi komplek itu memukul orang yang menolong ibu Pijay. Pijay yang mengetahui itu pergi membantu, merebut pistol milik polisi itu, dan menembak. Akhirnya, polisi itu pun tewas. Setelah melakukan pembunuhan itu, Pijay pergi ke tempat Raut Lala dan menjadi anggota Raut Lala, sang penjahat Mumbai. Setelah 15 tahun kemudian, daerah Mumbai semakin kacau. Raut Lala menjadi mafia besar. Narkoba semakin merajalela. Begitu juga dengan perdagangan manusia. Tidak ada seorang pun yang berani bersaksi atas kejahatan Raut Lala, karena akan langsung dibunuh. Sehingga menjadi berita besar buat wartawan di sana. Sementara itu, Kancah yang sudah dikeluarkan dari kota Mumbai menjadi penguasa tetap di daerah Manua. Pijay menjadi tangan kanan Raut Lala, menjadi dewa penolong di rumah susun tempat tinggalnya. Pijay dicintai banyak orang, dan Pijay memiliki seorang kekasih bernama Kali, gadis kecil yang pertama kali menolongnya waktu datang ke kota Mumbai. Walaupun Pijay jadi tangan kanan Raut Lala, tetapi dia dekat dengan kepala polisi Gaitonde. Gaitonde tempat Pijay bercerita. Bahkan Pijay menanyakan ibunya yang pergi bersama adik perempuannya bernama Sigsa, karena marah setelah Pijay membunuh polisi 15 tahun yang lalu. Suatu ketika, Pijay datang ke tempat tinggal ibunya untuk memberikan bunga karena adiknya ulang tahun ke-15. Namun, Pijay tak menyebutkan namanya dan adiknya juga tidak mengetahui siapa Pijay.
karena ibunya tidak pernah menceritakan soal Pijay. Kanca yang sudah dikeluarkan dari kota Mumbai, tetapi narkoba miliknya yang harganya lebih murah terus masuk. Ternyata Menteri Dalam Negeri Borkar sudah bekerja sama dengan Kanca untuk memasukkan narkoba ke Mumbai. Saat pesta di rumah Borkar, polisi datang. Tetapi Pijay sudah membuat kesepakatan dengan Borkar, sehingga narkoba yang di rumah Borkar disimpan Pijay. Kemudian, Pijay menelepon polisi Gaitonde dan mengatakan pesan ayahnya, orang lemah ada waktunya kuat, dan hari ini waktunya untuk berubah menjadi kuat. Pijay mulai beraksi dengan menghajar orang suruhan Kanca yang mengantar narkoba ke kota Mumbai. Tetapi orang itu tidak dibunuh untuk menyampaikan pesan kepada Kanca. Saat bertemu Raut Lala, Pijay ditembak hingga masuk rumah sakit. Gaitonde yang mengetahui itu datang ke rumah sakit dan mengatakan bahwa ini adalah jebakan. Sebelum acara pernikahan anak Raut Lala yang bernama Mazhar, Mazhar ditelepon dari pabrik yang sebenarnya itu sudah diatur oleh Pijay untuk menghabisi Mazhar. Setelah meninggal, jasad Mazhar dibawa ke tempat acara pernikahan yang akan berlangsung. Orang-orang di sana kaget, termasuk Raut Lala, ayah Mazhar. Setelah tahu tentang kejadian itu, polisi beserta Menteri Dalam Negeri Borkar mengadakan jumpa pers. Setelah kejadian itu, Pijay pergi ke Manua untuk bertemu Kanca dan menjalin kesepakatan. Sampai di sana, Pijay mengingat semua kejadian yang dialaminya beberapa tahun yang lalu. Ayah dipitnah, digantung, rumah dibakar, sampai akhirnya ibu dan Pijay tidak bisa tinggal lagi di sana. Saat Pijay kembali ke Mumbai, Raut Lala sedang mengambil adiknya, Siksa, dan mengadakan lelang. Orang-orang di sana marah, tetapi tidak bisa masuk karena dia hadang anggota Raut Lala. Sementara polisi juga tidak bisa menyerang karena tidak mendapatkan izin dari Menteri Borkar. Pijay mengetahui itu, pergi menyerang bersama laki-laki setengah perempuan untuk menyelamatkan Siksa. Membunuh anggota Raut Lala satu persatu, ditembak, dibacok, sehingga mereka tidak bernyawa. Terakhir, Raut Lala yang masih memegang tangan Siksa dipukul hingga terlepas. Ibu Pijay saat itu datang, berteriak-teriak, "Jangan lakukan itu Pijay, Pijay jangan." Tapi Pijay tidak peduli. Pijay tetap ingin membunuh Raut Lala dengan memasukkan kepala Raut Lala ke dalam air. Raut Lala pun tewas. Sang adik Pijay mendengar ibunya berteriak, "Pijay, Pijay, Pijay." Bertanya, "Siapa itu, Bu? Kok ibu mengenalnya? Siapa, Bu?" Ibu Pijay pun menjawab, "Itu kakakmu. Itu adalah kakakmu." Adik Pijay, Siksa, pun tercengang. Keesokan harinya, Siksa datang ke rumah susun tempat Pijay tinggal. Siksa disambut luar biasa di sana karena Pijay adalah keluarga mereka. Semua orang terharu, senang, menangis melihat pertemuan Pijay dan adiknya, dan Pijay sangat bahagia. Waktu pulang, Siksa diantar Pijay dan Kali. Ibu Pijay melihat itu menyuruh Pijay masuk makan. Di meja makan, Siksa menyuruh Pijay menceritakan bagaimana ayahnya, tetapi ibu Pijay melarang. Pijay tetap menceritakan tentang ayahnya, prinsip ayahnya, bagaimana ayahnya meninggal. Ayahnya dihina, dipitnah, diludahi. Hidup ayahnya tidak berharga, tidak berhak mendapatkan pembakaran api. Mendengar itu, ibu Pijay marah dan menampar Pijay. Pijay juga diusir karena marah. Pijay pergi dari meja makan itu sambil mengambil makanan masakan ibunya karena Pijay sangat merindukan ibunya. Saat Pijay sedang mempersiapkan pesta Ganesha, datang Surya suruhan Kanca mengajak kerjasama untuk membunuh Gaitonde atas perintah Perdana Menteri. Namun, Gaitonde bisa diselamatkan Pijay dengan membunuh Surya. Setelah kejadian itu, Gaitonde tahu tujuan Pijay sebenarnya, yaitu balas dendam pada Kanca. Saat Pijay dan Kali menikah, tiba-tiba ada tembakan dari anggota Kanca. Membunuh orang termasuk Kali pun tertembak. Pijay pun berteriak histeris. Sedangkan Kanca mulai risau. Ayah Kanca yang dulu tuan tanah di sana mulai panik karena Pijay akan balas dendam. Benar saja, Pijay sudah sampai di tempat Kanca dengan mengebom bangunan Kanca satu persatu, termasuk anak buah Kanca. Perkelahian pun terjadi.
Kanca dengan badannya sangat besar bikin tubuh Pijay terpental. Pijay diseret, diikat, ditusuk. Dan ternyata ibu Pijay dan adiknya juga sudah ditangkap Kanca. Ibu Pijay melihat Pijay dibacok, ditusuk, ditarik, diseret ke tempat gantungan. Berteriak histeris, sampai di pohon gantungan, Pijay seakan punya kekuatan lagi untuk bangkit membalas Kanca, memukul, membanting, mengangkat batu besar untuk ditimpakan ke badan Kanca, sehingga Kanca tak berdaya. Dalam kelelahan itu, Pijay ingat ayahnya yang mengajarkan ayat-ayat untuk dibaca supaya menjadi kuat. Pijay pun membaca sambil mengikat leher Kanca dan menyeret Kanca ke pohon gantungan, sehingga akhirnya Kanca pun tewas di gantungan. Pijay karena tusukan dan bacokan Kanca akhirnya juga meninggal di pelukan ibu dan adiknya. Film selesai.